Taman Pintar menjadi destinasi pilihan keluarga untuk berwisata dan belajar. Destinasi ini menawarkan pengalaman belajar sains sederhana hingga zona budaya. Kondisi wisata edukasi Taman Pintar terlihat lebih ramai selama liburan akhir tahun 2025. Sejak pagi, wisatawan ramai datang dari dan didominasi keluarga yang datang bersama anak-anak untuk mengisi waktu libur sekolah. Taman Pintar menyediakan wisata edukasi sains interaktif seperti planetarium, wahana bermain air, hingga wisata budaya seperti zona batik. Semakin siang, keramaian pengunjung terus meningkat terlihat dari antrean pembelian tiket wahana. Taman Pintar menawarkan pengalaman berwisata yang dicari anak-anak. Teman ke Taman Pintar untuk mengasah pembelajaran dan mengenal lingkungan baru dan mengenal pembelajaran baru. Zona pemilu, zona air, zona kepresidenan, sama zona fosil. Seneng nggak tadi? Senang. Seneng ya? Libur akhir tahun ini menjadi momen wisatawan untuk menikmati keseruan bersama hiu paus di Gorontalo. Di wisata hiu paus ini, wisatawan bisa langsung menikmati keseruan bersama hiu paus dengan jarak yang dekat, serta fasilitas yang memadai, mulai dari perahu hingga bisa bersuah foto bersama hiu paus. Tim monitoring hiu paus Gorontalo bilang jumlah hiu paus yang muncul di permukaan akhir-akhir ini mencapai 7 ekor, sehingga semakin menarik minat wisatawan dari berbagai daerah dan mancanegara. Ya, kebetulan saya sendiri lagi liburan sekolah, terus ada waktu buat ke Gorontalo, jadinya milih yang lagi hype di Gorontalo yaitu Whale Shark, dan ternyata bagus banget tempatnya dan destinasinya juga rame, pokoknya the best. Kalau momen libur ini tetap Dan saudara, kondisi terkini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia dan juru kamera Senot Puji di Yogyakarta. Serta ada juga jurnalis Kompas TV Puspasari dan juru kamera Kris Kamisma di Gorontalo. Yang pertama kita akan ke Jogja dulu. Selamat siang Gesi. Gesi, Taman Pintar menjadi salah satu lokasi yang cukup diminati. Lalu seramai apa situasinya siang hari ini? Selamat siang Imron dan juga saudara. Saat ini saya berada di Taman Pintar yang menjadi salah satu tujuan wisatawan yang berlibur ke Yogyakarta. Untuk sedari pagi tadi memang sudah banyak sekali wisatawan yang datang dan semakin siang ini nampaknya memang semakin ramai. Mayoritas wisatawan yang datang ke sini didominasi keluarga yang membawa anak-anak mereka. Karena wisata di sini ini merupakan wisata edukasi, begitu, jadi banyak sekali hal-hal baru, terutama di bidang sains begitu yang bisa dicoba secara langsung oleh anak-anak. Contohnya ini ada planetarium, kemudian juga ada wisata edukasi di bawah laut, ada akuarium, begitu juga ada zona budaya. Di zona budaya ini juga anak-anak bisa belajar untuk membatik, kemudian belajar mengenal wayang, dan juga belajar mewarnai. Selain itu di belakang saya ini, jika bisa Anda saksikan saudara, ini salah satu wahana yang paling diminati, yakni wahana bermain anak yang berbau air, begitu ya. Anak-anak bisa bermain air di belakang sini, dan ini juga tidak dipungut biaya. Jadi untuk masuk Taman Pintar ini memang gratis, begitu. Wisatawan ini diperkenankan untuk membayar ini ketika mereka akan masuk ke wahana-wahana edukasi seperti ke planetarium. Bahkan untuk membayarnya saja ini hanya dengan Rp5.000, mereka juga bisa belajar begitu ya untuk mengenal tata surya dan juga belajar untuk mengenal wahana-wahana di bawah air begitu. Selain itu juga untuk Taman Pintar sendiri ini menjadi tujuan karena lokasinya yang memang cukup strategis. Di depan Taman Pintar ini merupakan arah menuju titik nol begitu ya, yang menjadi pusat keramaian wisatawan di Yogyakarta. Selain itu juga berseberangan begitu, berdekatan dengan Kompleks Keraton dan juga bersebelahan dengan Benteng Fredeburg dan juga Malioboro. Sehingga banyak wisatawan ini yang menjadikan rute perjalanan mereka berfokus di titik tengah kota ini. Jadi dari Malioboro kemudian mereka berbelanja begitu ya, dan juga nanti akan berwisata di sini. Untuk Taman Pintar ini sendiri juga buka dari pukul 8 hingga pukul 4 sore nanti, sehingga semakin siang ini semakin ramai yang berdatangan, dan diperkirakan nanti juga puncaknya ini adalah ketika sore hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Di sini akan mengalami puncak keramaian, Imron.
Baik, edukasi wisata Taman Pintar semakin ramai. Siang hari ini ada beberapa zona yang bisa dinikmati dan juga ada beberapa wahana yang bisa dinikmati oleh para wisatawan. Dari Jogja, kita ke Puspasari. Selamat siang, Puspa. Kalau di Taman Pintar semakin ramai, lalu bagaimana situasi siang hari ini di Pantai Botubarani? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Libur akhir tahun memang merupakan momen yang sangat dinanti-nantikan oleh warga karena bisa menikmati waktu yang berkualitas entah untuk diri sendiri bersama keluarga maupun bersama dengan sanak saudara. Dan di akhir tahun ini biasanya liburan ditandai dengan ramainya kunjungan ke beberapa destinasi wisata yang ada di Gorontalo, khususnya destinasi wisata yang ada di bagian pantai. Di Bone Bolango, Gorontalo, tepatnya di objek wisata Hiu Paus Botubarani, masih menjadi destinasi pilihan warga untuk berwisata dan berkunjung, dan sampai dengan saat ini masih terus dikunjungi oleh wisatawan dan masih padat oleh pengunjung. Dan di wisata Hiu Paus ini, wisatawan sangat senang karena mereka bisa langsung menikmati bermain dengan hiu paus dari atas perahu dengan berbagai fasilitas yang bisa dinikmati di wisata Hiu Paus ini. Dan berbagai fasilitas yang bisa dinikmati, misalnya ada perahu penumpang yang biasa bisa mengangkut hingga 4 orang penumpang. Biasa digunakan wisatawan untuk melihat-lihat ikan hiu paus dari atas laut sembari memberi makan ikan hiu paus. Kemudian ada juga diberikan fasilitas berupa perahu bening yang biasanya itu digunakan oleh wisatawan untuk bersuah foto dan diabadikan dengan kamera dari atas udara, yaitu kamera drone. Selain daripada perahu penumpang dan juga perahu bening yang biasa digunakan, wisatawan juga biasanya bisa melakukan snorkeling dan diving di area wisata pantai objek wisata Hiu Paus Botubarani ini. Namun, di wisata Hiu Paus Botubarani ini ada waktu-waktu tertentu di mana mereka sangat ramai atau pengunjung sangat padat. Biasanya itu di pagi hari dan juga di sore hari. Sedangkan pada siang hari biasanya pengunjung seringkali sepi karena kualitas foto yang dihasilkan saat siang hari tidak terlalu bagus dibandingkan dengan pagi hari atau sore hari. Dan pengunjung pun mengaku sangat senang bisa berkunjung ke tempat wisata ini karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Gorontalo atau tidak makan waktu yang lama di perjalanan atau hanya sekitar 45 menit saja dari pusat kota Gorontalo, sehingga ini yang membuat wisatawan sangat tertarik untuk berkunjung karena bisa menikmati pemandangan laut di Gorontalo tanpa harus perjalanan yang lama. Dan di monitoring Hiu Paus juga bilang sampai dengan saat ini ada 7 ekor ikan hiu paus yang berada di sekitar wisata pantai ini, dan sepanjang tahun 2025 itu pengunjungnya mencapai 14.000 orang. Diperkirakan pengunjung akan tetap ada sampai dengan akhir libur tahun ini. Imron. Ternyata tidak hanya di Taman Pintar Yogyakarta yang menjadi tujuan wisata di akhir tahun ini, tapi juga di wisata Hiu Paus Pantai Botubarani yang juga semakin siang semakin ramai. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Pusparani, dan sebelumnya ada Gesi Lutfiah yang melaporkan dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.